dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kajian sorob pada pagi hari ini, lihat halaman 5. Halaman 5 al-babul awal, bab yang pertama, minas sulasiyil mujarrodi, dari sulasi mujarrod. Jadi kembali lagi ke awal ya. Kalau Tuan Hasan bab pertama itu fa'ala yaf'ilu. Kalau yang sekarang itu fa'ala yaf'ulu. Tapi kita mengikuti saja ya, sesuai dengan buku Tuan Hasan. Nah, di sini babnya itu fa'ala yaf'ilu. Baik, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu. Nah, bab pertama ini fa'ala yaf'ilu, lihat halaman 2. Nah, di halaman 2 fa'ala yaf'ilu sohih, mudho'af, man, misal ajwab nakis, lafif dan multawi, semuanya komplit ya. Jadi fa'ala yaf'ilu mah itu komplit semuanya ya. Yang sohih contohnya apa? Doroba. Yang mudho'af contohnya farra. Contoh misal wasaba. Kenapa wasaba disebut misal? Karena huruf ilahnya di fi'il di awal. Ajwab contohnya ba'a. Nakis contohnya roma. Kenapa roma disebut nakis? Ya, karena huruf ilah di lam fi'il di akhir. Man ya, misal ajwab nakis. Bayangkannya itu man ya. Man misal a ajwab nakis. Jadi lihat itu saja. Roma disebut nakis karena di akhir di lam fi'il fa'ala. Yang terakhir lafif rowa. Kenapa rowa disebut lafif? Karena dua huruf ilah yang bergabung, bersambung. Nama lain lafif di sini apa? Kemarin lafif makrun. Nah, ini makrun namanya makrun, corona. Karena bersambung, rawa itu lafif makrun. Kenapa disebut lafif makrun rawa? Karena ada dua huruf ilah bergabung, satu waw, dua alif ya ini ya. Nah, itu lafif, tapi yang sering masyhur lafif makrun. Terakhir multawi, contohnya apa? Waqo ini disebut multawi. Nama lain multawi apa? Mafruq, lafif pakai lafif mafruq. Nah, gitu. Tulis lafif maf. Karena ada dua istilah ya. Ada dua istilah, mereka para ulama sorob kadang-kadang menyebutnya lafif dan multawi. Tapi yang banyak digunakan justru ini lafif makrun dan lafif mafruq. Nama lain multawi itu lafif mafruq, faroko, terpisah. Waqo. Ini hanya sedikit ya. Lafif itu tuh waqo dan walia di bawah. Bab 5. Berarti yang lain tidak ada ya. Jadi mudah. Kalau yang lafif makrun itu dua juga, rawa dan rawiya. Rawa dan rawiya. Tuh, kan beda-beda.
Nah, yang akan kita bahas bab pertama dulu fa'ala yaf'ilu ya. Fa'ala yaf'ilu doroba. Kalau doroba tidak dibahas ya. Doroba. Tapi biar murojaah kita tasrifkan doroba yadribu. 1, 2, 3. Doroba yadribu dorban. Doribun madrubun. Idrib la tadrib. Madribun mitrobun duribayun robu. Nah, setelah doroba nanti masuk ke farro. Jadi sistematikanya ada di bagan ini ya, jadwal ini. Beres doroba, nanti Tuan Hasan masuk ke farro. Farro itu wazan fa'ala yaf'ilu. Beres farro wasaba. Farro artinya apa? Berlari. Doroba artinya apa? Memukul. Wasaba artinya apa? Melompat. Melompat. Kemudian ba'a artinya menjual. Menjual. Kalau membeli ishtaro. Bedanya itu ya. Roma melempar. Rawa di hadis ada nih. Rawahul Bukhari. Nah, ini meriwayatkan. Fil madi. Kalau fil madi harus kata kerja. Waqo menjaga, memelihara. Nah, bab ini akan dikupas tuntas langsung oleh Tuan Hasan. Jadi bab ini beliau akan mengupas tuntas. Full oleh beliau ya. Jadi bagan yang halaman 2 dan halaman 3 itu dihabiskan di jilid 2 dan 3. Jadi soropa hanya ini. Makanya betul kata Tuan Hasan, hafalkan sudah dianggap hafal yang sahih. Doroba, nasoro, mana'a, hamida, hasiba, syarufa. Itu sudah dianggap bisa. Gitu ya. Nah, berarti kita akan bahas doroba dulu yang sahih. Karena bab awal, fa'ala yaf'ilu. Silahkan lihat kembali ke halaman 5. Nah, yang ini. Nah, ini kaidah yang ini ya. Qawaid. Kaidah ini bagusnya diberi tanda di stabiloan gitu. Baik, lihat kembali ke atas. Fa'ala yaf'ilu. Kita baca bareng-bareng. Fa'ala yaf'ilu 1, 2, 3. Fa'ala yaf'ilu fa'ala. Dorban doribun man bareng-bareng. Yang pertama
Nyambung. Ke belakang berarti ke belakang. Terus terus tanggung ya. A-nya pakai hamzah. Istamir. Halaman 46. Ya, patilu. Patilu itu 43. Eh, Yang paling atas. Oh, nah panjang. Istamir. Ah, pakai hamzah amrinya. Terus bagus. Ifilnya jangan pakai hamzah ya. Amrinya saja. Amrinya saja. Istamir. 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 Istamirri. Terakhir. Alhamdulillah. Uf'alunya pakai hamzah. Kembali ke halaman 5. Nah, sekarang nomor 2. Temul lancar tanya. Sok temul ya, ke nomor 2. Dua kali misal. Buka lagi. Kaca berapa?
Watnam kita buktikan. Nah, itu kan. Kan ini contoh-contoh, misal itu contoh-contoh. Al-amsilatu. Ini apa namanya? Contoh bab fa'ala yaf'ilu. Ikuti saya ya. Kasaro yaksi, pakai yaksiru, yaf'ilu kan ya? Ikuti saya dulu. Tiga, cukup tiga. Kasaro yaksiru kasron. Silakan. Gosala yaksilu goslan. Qatofa yaqtifu qatfan. Hamala yahmilu hamlan. Jalasa yajlisu julusan. Ghafara yaghfiru ghufranan. Ghafara yaghfiru maghfiratan. Nah, ayat duanya. Padahal cukup satu ya. Ghafara yaghfiru ghufranan wa maghfiratan. Masdar mimi maghfirah. Maghfirah itu masdar mimi. Halaka yahliku halak. Bantu yang lain. Petik. Petik bahasa kitanya memetik. Jadi bisa kita sempurnakan ya. Istamir. Jangan dulu itu. Sesuai dulu ini. Angkat. Atau bahasa kitanya mengangkat, membawa, gitu ya. Boleh diartikan membawa. Istamir. Sudah cukup. Mendudukkan mah bukan itu.
kembali ke halaman berikut itu dibuka lagi. Apapun kitab karya beliau, dan ciri khas beliau itu begitu. Baik, ganti nomor 3. Nomor 3. Ini nomor 3. Gimana saya pelajaran? Di sini saya akan terangkan bina-bina yang masuk bab ini selain dari sohi. Berarti sebutkan selain dari sohi. Sesuai yang tadi. Jangan lihat. Jangan lihat. Mudoab. Misal. Ajwab. Nakis. Lafif, multawi. Lafif nama lain. Lafif makrun, multawi nama lain. Lafif mafruq. Selain sohi. Selain sohi. Berarti dibahas satu. Selain sohi. Nanti dulu. Mudo. Ada tulisan begini. Ada juga begini. Ada dua tulisannya ya. Ada mudoaf, ada mudoaf. Satu ini, dua. Misal, tiga. Empat. Nakis. Lima. Lafif. Enam. Multawi. Nama lain lafif. Lafif makrun korona bersambung. Nama lain multawi. Tulis di bagian itu ya. Tulis ini tambahannya. Mafruq. Jadi yang akan dibahas oleh Tuan Hasan ini karena sahih sudah dianggap bisa. Contohnya tadi doroba. Ini bab fa'ala yaf'ilu. Ini penting yang ini ya, karena lengkap di tasrif Tuan Hasan. Yang ini, bab yang ini. Tuan Hasan bab 1, kalau kita bab 2, beda itu saja. Doroba, tasrif usul dan tasrif furu. Nah berarti nanti beliau akan membahas ini dulu. Tapi kata beliau ini sudah dibahas di sebelumnya. Berarti yang ini saja. Berarti halaman berikut pasti bahas mudoab. Beri contoh sesuai dengan itu. Sekarang buka. Tetes arapalnya. Buka. Apa? Ro. Artinya lari. Kabur. Misal contohnya sesuai itu. Wasaba. Karena kesini lihat fa'ala yafilu jadi i. Wasaba yasibu. Asalnya yausibu. Asalnya ya. Wasaba yausibu. Karena ada huruf ilah, ada perubahan. Jadi yasibu. Hilang wawunya. Ada kaidah nanti diberitahu oleh Tuan Hasan kaidah ini. Makanya halaman awal ini penting dan jangan dilewat. Karena banyak orang lewat saja lihatnya hafalannya saja. Padahal keterangan yang beliau jelaskan itu sangat penting. Wasaba, asalnya wasaba yausibu. Nah nanti kita bahas. Tidak jadi yausibu, tapi yasibu. Kenapa? Dibahas oleh Tuhan Hasan. Contoh ajwab di situ. Nanti wasaba artinya apa? Melompat.
eh apa ajwab contohnya? Ba'a, arti ba'a menjual. Ba'a itu wazan ini. Ini yang sulitnya. Jadi ba'a itu wazan ini, wasaba wazan ini, farro juga wazan ini. Jadi wasaba yausibu, tapi jadi yasibu kan beda. Ba'a ba'a. Jadi pakai ya. Ba'a yabi'u. Oh, kan ya begitu. Ya, itu. Nanti diterangkan oleh Tuan Hasan. Ya secara gambaran umum. Contoh nakis. Roma artinya melempar. Berarti Bapak Roma itu tukang melempar. Roma. Roma itu wazan fa'ala. Jadi kembalikan semuanya ke sini. Ya. Roma wazan apa? Fa'ala yap. Ini harus bisa menentukan ini ya. Kalau sudah tahu Roma wazan fa'ala yafilu, berarti fi'il mudhari'nya akan ketahuan. Roma yarmiyu asalnya. Roma yarmiyu. Tapi hilang jadi yarmi. Itulah panjang. Itulah sebenarnya kenapa kuatkan dulu yang sahih. Kalau belum hafal yang tadi, yang doroba, itu berat nanti ke sini. Yang ini. Kemudian kelima, lafif. Maksudnya lafif makrun, korona bersambung. Contohnya rawa. Karena ada dua huruf illah, satu wawu, dua alif dan bersambung. Tidak terhalang. Beda dengan multawi. Contohnya tuh, kalau wako huruf ilah pertama apa? Wawu, kedua alif, tapi terhalang, terpisah. Maka sebut mafruk. Mafruknya terpisah oleh ko. Wako, rawa dan wako kebetulan, dan memang bukan kebetulan. Rawa dan wako wazan cok. Rawa tasifkan rawa yarwiyu asalnya. Rawa yarwiyu. Yu hilang, domah dia hilang. Jadi yarwi. Tapi panjang nyebutnya. Rawa yarwi. Wako bab apa? Fa'ala yaf'ilu. Jangan nyebut bab 1 bab 2 karena rada beda kan? Kita beda ininya. Sudah saja nyebutnya wazan apa wako. Berarti jangan hanya nyebut wako wazan apa? Fa'ala. Jangan fa'ala saja. Harus dengan fi'il mudhari. Diulang. Wako wazan apa? Baka tasrifkan. Wako. Sesuai dulu. Wako fa'ala ilu. Yauqi yu. Tapi dah mual yauqiu. Mual ayah yauqiu. Maka nanti berubah wawunya hilang jadi yaqiyu dulu. Kemudian domah ini hilang jadi yaqi. Nanti belajar ilmu isim manqus. Isim manqus kan isim manqus berat nyebut ya yang domah. Yaqiyu sikol bahasanya. Kalau berat maka jadi hilang. Jadi yaqi. Jadi yang benar wako yaqi. Ini mah hanya proses saja. Nanti ada proses idgham, proses i'lal. Nah, proses itu di ilmu sekarang akan muncul. Di ilmu tasrif jilid 2. Wako asalnya wakoa asalnya ya. Wakoa tapi alif tidak boleh menerima harokat. Wako yauqiyu. Jadi yaqiyu. Jadi yaqi. Kenapa waw hilang? Karena huruf illah dibuang. Semua proses yang mudhoaf
sampai multawi atau lafif mafruk, itu akan ada perubahan yang sering kita hafalkan di sahih. Semuanya berubah. Tapi perubahan itu tinggal kita lihat saja apa perubahan-perubahannya. Nah, oleh runut yang ini ya. Makanya hafalkan mulai dari sahih, kemudian mudhoaf, kemudian misal, ajwaf, nakis. Gampang menghafalkan yang tiga ini mah. Man. Jadi mudhoaf dulu, mudhoaf, man. Misal, ajwaf, nakis, baru lafif 2. Tapi Tuan Hasan lebih mudah sebetulnya. Lafif dan multawi. Kenapa ada muncul lafif makrun mafruk? Karena di kitab lain banyak menggunakan yang ini. Tapi segi bahasa, lafif itu nempel. Lafif itu nempel. Makanya kan nempel tuh. Waw dan alif kan nempel. Tidak ada penghalang. Lafa itu menempel. Lafif. Sedangkan multawi melilit. Melilit. Tuh kan ini melilit. Khof dililit oleh wawu dan alif. Berarti namanya multawi. Lebih mudah memang bahasa lafif dan multawi. Tapi entah kenapa yang digunakan justru yang ini. Lafif makrun dan lafif mafruk. Nah ini akan dibahas kupas tuntas oleh beliau. Sampai nanti di jilid ketiganya langsung ke sulasi mazid. Mazid, tapi yang ini, tetap yang ini. Kalau bab 1 ada mudhoaf, bab 1 itu yang ini ya. Atau bab fa'ala yafilu, ada mudhoaf, ada. Sampai di bawah ada. Ada, ini semuanya ada. Farro, wasaba, ba'a, roma, dan rawa dan waqo ada. Kalau bab fa'ala yaf'ulu ada semuanya? Ada yang tidak ada. Yang mana yang tidak ada? Misal, lafif, multawi. Lihatnya di bagan. Jadi bagan itu jadi apa namanya? Peta. Peta, lihat di bagan. Nah, yang ini halaman 2. Jadi yang fa'ala yaf'ilu total semuanya ada. Tapi kalau fa'ala yaf'ulu ada yang tidak ada. Misal tidak mungkin ada wazan fa'ala yaf'ulu, tidak mungkin. Ini hasil telaah Tuan Hasan dan ini berat kalau yang bukan berat, cerdas ya. Cerdas beliau bisa memetakan yang begini. Para ahli sorof sekarang itu banyak mengkaji ini. Hanya mereka mengembangkan. Jadi asal muasalnya tasrif itu ada di Tuan Hasan, tidak kita pungkiri. Tasrif apapun. Cuman mereka itu langsung menyempurnakan dengan maknanya, dengan contohnya. Nah, itu kelebihan yang sekarang. Tapi dasarnya ada di sini. Tapi kekurangan kitab ini tadi dibaca teh Arabna Arab pegon ta eta hese. Tapi tentunya kenapa Tuan Hasan menulis Arab pegon? Zaman penjajahan itu mereka belum bisa tulisan Latin begini. Orang tua kita dulu bisanya tuh mengeja Arab begini, maka Tuan Hasan menulis yang asli begini. Kan orang tibalik kayaknya Latin bisa, Arab pegon, nah huleng gitu. Ya, baik. Lihat di sini. Bab fa'ala yaf'ulu. Yang ada saja sebutkan. Kalau sahih lewat ya, pasti ada sahih. Fa'ala yaf'ulu yang ada mudhoaf, ajwaf, nakis. Bab 3, fa'ala yaf'alu yang ada misal hanya 2 kan ya wazan ini. Bab fa'ila yaf'alu bab 4 panjang teuing menengkene kumaha caranya. Semuanya ada kecuali mending kitu multawi. Yang bab 5 fa'ila yaf'ilu yang ada misal multawi. Terakhir wazan paling akhir fa'ula yaf'ulu yang ada
ieu teh hese nu kitu nya tidak sulit yang ini sulit. Sulitnya apa? Yang beureun kudu diapalkeun yang begini. Tapi dalam penyataannya dicoba-coba saja ya. Seperti yang kita tahu qala yaqulu berarti fa'ala yaf'ulu, ba'a yabi'u, fa'ala yaf'ilu dan sebagainya. Ada pertanyaan? Ya, istamir. Sebutkan. Nyambung. Nyambung yang barusan sebutkan. Teruskan. Dites ya teh. Sok, sahan. Bu, mangga Bu. Ya. Sohih disebut sohih. Tong ninggal bornya. Terus. Saeun eta. Wae, saeun. Misal sohih. Sohih dulu. Mudhoaf. Terus. Bagus. Nah, ini bahasa beliau yang nomor 4 ini. Di dalam bab ini terdapat semua bina. Bina itu yang tadi bina apa? Bina fa'ala yaf'ulu, bina apa itu? Atau bina mudhoaf, bina misal dan sebagainya. Dari sahih sampai multawi. Berarti multawi lafif mafruk. Terakhir maupun di sulasi atau memang. Nah, ini yang kelima. Jadi keterangan beliau ya. Hese ya. Di dalam tasrif panjang, yang maksud panjang itu tasrif memanjang, tasrif apa namanya? Huruf. Di dalam tasrif panjang yang akan datang maupun di sulasi atau rubai, isim zaman dan isim makan dijadikan satu saja. Kenapa isim zaman dan isim makan dijadikan satu? Lantaran memang sama rupanya dan tasrifnya. Maf'ilun dan maf'ilun. Isim zaman, isim makan. Nah, baik. Ini saja ya. Ini saja yang dibahas. PR bagi ikhwan akhwat halaman 5 qaidah amah. Qaidu amah. Ini penting ya. Ini penting. Kalau belum bisa bahasa Arab yang ini, ada berapa qaidah amah di sini? 1 2 3 10. Ada 10.
Sebelum masuk ke mudoaf farro, sebelum ke farro ya. Kaidah amah yang ini di wazan kemarin. Di wazan fa'ala, sulasi, mujarrad. Nah, ini kaidah amah ada 10 dibaca. Ingat, bukan dihafal. Kaidah amah ini yang sulasi mujarrad dibaca saja dengan terjemah. Hamzatul wasli wahya hamzatu fi'lil amri min babi yaf'ilu wa yaf'alu sawa'un kana madhihi fa'ala au fa'ila la takunu illa maqsuratan nahu idrib wa ifrirna wa irmi wa imna wa ihmad wa ghairihima wa ghairiha. Bisa nerjemahkannya? Bisa? Terjemahkannya halaman berikut. Nah, ini terjemah. Bager Tuan Hasan mah ya. Ada terjemahnya tuh. Ah, itu. Silahkan baca ya. Baca 10 kaidah. Penting yang ini. Penting yang ini. Asli Arabnya yang tadi, terjemahnya yang ini. Semuanya ada terjemah. Semuanya ada terjemah. Jadi silakan ikhwan akhwat hanya membaca ya. Bukan dihafal. Hanya baca biar Sabtu depan yang kaidah 10 ini mudah-mudahan satu pertemuan. Mudah-mudahan. Karena langsung ke mudoaf. Lihat halaman berikut. Tuh kan mudoaf farro. Kan farro. Ya. Tapi kalau belum paham kaidah amah yang tadi agak bingung. Makanya Tuan Hasan membuat dulu bahasa Arabnya, kemudian terjemah. Ini 10 kaidah. Makanya kelebihan, diingat ya selalu, kelebihan tasrif Tuan Hasan justru di sini dibanding dengan yang lain. Tasrif Tuan Hasan masih bertanggung jawab tulisan asli Arabnya. Tulisan ininya Arabnya baru terjemah. Nah, ini yang pentingnya ini. Apalagi kalau nanti bisa menghafal kaidah ini mantap. Kalau bisa ya, tapi tetiasa matasawias lah, paham saja. Ya. Ada pertanyaan sebelum masuk sesi 2? Cukup ya? Silakan PR-nya dibaca saja. Kita istirahat 10 menit. Alhamdulillah.